Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan semua yang ada di rumah ataupun di kelas. Jadi di sini kelompok kami atau kelompok berapa, jujur karena masih nggak tahu ya, akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek matriks dan ruang vektor atau MAVEK, yakninya analisis kuantitatif alokasi bahan kemasan dengan metode matriks dan ruang vektor yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya di kelas saat itu. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi hari ini, izinkan kami bertiga memperkenalkan diri masing-masing. Dari pertama, saya sendiri yakninya Muhammad Rafa Ardano dengan NIM 1020 324 00027. Nama aku Mutiara Nabila Putri Muslim dengan NIM 1020 324 00070. Oke, perkenalkan nama saya Raja Fidana Anwar dengan NIM 1020 324 00089. Tampilkan. Oke, presentasi pertama akan kami jelaskan terlebih dahulu di bagian pendahuluan oleh Rajwa Fikdanel Anwar. Oke, saat ini pertama adalah pendahuluan. Saat ini, industri logistik sedang menghadapi tantangan rumit dalam hal efisiensi proses pengemasan paket. Berdasarkan data dari Asosiasi Logistik Indonesia tahun 2023, biaya pengemasan menyumbang sekitar 15 atau sampai 20% dari total pengeluaran operasional perusahaan logistik. Studi kasus yang kami bahas mengangkat permasalahan nyata terkait pembagian bahan kemasan di sebuah perusahaan pengiriman, di mana mereka harus mengoptimalkan jumlah paket yang bisa dikirim meskipun jumlah bahan kemasan terbatas. Oke, bisa next slide-nya, Muti. Oke, silakan buat rumusan masalahnya, Rajwa. Oke, untuk rumusan masalahnya terdiri dari empat, yaitu satu adalah bagaimana mengubah masalah pembagian bahan kemasan ke dalam rumus matematika yang tepat dan bisa diukur. Yang kedua adalah teknik hitung. Apa yang paling bagus untuk mengatur pembagian kemasan ketika stok bahan itu terbatas. Yang ketiga itu adalah seberapa besar hasil perhitungannya, yang berubah jika ada perubahan atau jenis atau jumlah bahan kemasan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah apakah solusi ini tetap bisa dipakai untuk kondisi operasional yang lebih rumit di lapangan. Oke, silakan dilanjut, Muti. Slide. Oke, Rajwa, boleh lanjut lagi tujuan penelitiannya. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah membuat rumus matematika yang bisa menghitung pembagian bahan kemasan dengan optimal. Yang kedua adalah membuktikan bahwa metode perhitungan matriks cocok dengan menyelesaikan masalah distribusi logistik dengan skala menengah. Yang ketiga adalah menganalisis seberapa besar perubahan hasil jika bahan kemasan berubah jenis atau jumlahnya. Yang keempat adalah meningkatkan kepuasan pelanggan karena layanan lebih konsisten dan tepat waktu. Oke, boleh dilanjut, Muti. Manfaatnya boleh dibaca lagi, Rajwa. Mungkin disingkat-singkat aja ya. Ya, tidak terlama-lama di situ. Oke, manfaat penelitiannya adalah saat ini industri logistik sedang menghadapi proses pengemasan paket. Berdasarkan data dari Asosiasi Logistik Indonesia tahun 2023, biaya pengemasan menyumbang sekitar 15-20% dari total pengeluaran perusahaan logistik yang tadi ada di pendahuluan. Studi kasus yang kami bahas mengangkat permasalahan nyata terkait pembagian bahan kemasan sebuah perusahaan pengiriman, di mana mereka harus mengoptimalkan jumlah paket yang bisa dikirim meskipun jumlah bahan kemasan terbatas. Oke, lanjut, Muti. Oh, masih ada ya pembahasan. Oke, kali ini pembahasannya akan saya bacakan oleh saya diri sendiri. Jadi, untuk matriks dan ruang vektor itu sendiri adalah konsep fundamental dalam aljabar linier, yang dimana
dua mata kuliah ini sebenarnya berdiri sendiri, tidak satu kesatuan. Jadi banyak yang mengira matriks dan ruang vektor itu adalah satu kesatuan. Sebenarnya tidak ya guys. Sebenarnya ini satu kesatuan gitu. Tapi kalau matriks itu biasanya terdiri dari 2 sampai 3 kolom atau baris saja, nah maka ruang vektor hanya terdiri dari satu baris atau kolom saja. Matriks bisa digunakan dalam semua operasi matematika, sedangkan ruang vektor harus mengikuti aksioma atau aturan yang ada. Operasi matematika yang ada di dalam yang dimaksud oleh PPT ini yakninya ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dalam matriks itu sendiri. Matriks dan ruang vektor sendiri. Nah, matriks ini nantinya berguna untuk memahami beberapa aplikasi linier seperti sistem persamaan linear atau SPL, transformasi linear, dan analisis data. Oke, boleh dilanjut, Muti. Ini mau softwarenya dulu atau non softwarenya dulu? Kira-kira Open dulu ya. ya non software dulu. Non software aja dulu, non software. Non software. Oke. Di sini saya akan maaf, dari sini kelompok kami memberikan salah satu contoh kasus dalam logistik yang nantinya kita gunakan penyelesaian matriks dan ruang vektor. Jadi di sini diketahui, bisa kan ya? Oh, bisa ya. Di sini ada diketahui sebuah perusahaan logistik akan Maaf, mengirimkan dua jenis paket. menyala. Sabar, Eh, ganti apa? share screen ini, ganti share screen atau Boleh? Tadi dulu, aku baca soalnya dulu. Saya oke. baca soalnya dulu. Oke, siap. Diketahui sebuah perusahaan logistik akan mengirimkan dua jenis paket. Persediaan bahan kemasan yang tersedia adalah 3 kilo karton dan 2 kilogram plastik. Paket jenis A memerlukan 150 gram karton dan 50 gram plastik. Sedangkan paket jenis B memerlukan 100 gram karton dan 100 gram plastik. Yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak paket jenis A dan jenis B yang dapat dikemas dengan bahan yang tersedia. Oke, boleh mungkin diganti share screen-nya dulu Oke. ke whiteboard. Diketahui sebuah perusahaan logistik akan mengirimkan dua jenis paket. Jadi dua jenis paketnya itu adalah eh salah. Oke. Persediaan bahan kemasan yang tersedia adalah 3 kilogram karton dan 2 kilogram plastik. Jadi ini karton. Maaf, tulisannya agak sedikit tidak bagus karena agak sedikit susah menggunakan mouse. Oke, di sini dilanjutkan paket jenis A, paket A memerlukan 150 gram karton dan juga 50 gram plastik. Sedangkan paket B atau paket jenis B itu memerlukan 100 gram karton dan juga 50 gram plastik. Oke, maaf. 100 gram karton dan 100 gram plastik. Persediaannya tadi itu tadi dibilang persediaannya adalah 3 oh ya, 3 kilogram karton dan 2 kilogram plastik. Agar kita gampang menghitungnya nanti saat di bagian matriksnya,
kita ubah satuan persediaan ini menjadi gram, maka yang tadinya 3 kilo menjadi 3.000 gram, 2 kilo kita ubah menjadi 2.000 gram. Maka persediaannya adalah 3.000 gram karton dan 2.000 gram plastik. Ditanyakan di sini berapa banyak jenis eh, A dan paket jenis B yang dapat dikemas dengan bahan yang tersedia. Oke, yang ditanyakan adalah berapa jenis, berapa banyak paket. Oke, kita sudah dapat tadi di tabel ini semuanya. Kita ubah semua ini ke dalam matriks 150x tambah 100y sama dengan 3.000 dan 150x tambah maaf 50. Oke, 100y sama dengan 2.000. Oh ya, reminder, maaf. X itu adalah karton. Oh maaf, sorry. X itu adalah paket A dan Y adalah paket B. Oke, setelah kita dapat matriks ini, agar gampang menghitungnya, masing-masing keseluruhan kita bagi 50, maka dapatlah 33, maaf, 3x tambah 2y sama dengan 60, x tambah 2y sama dengan 40. Oke, di sini kami akan memakai rumus 3122 XY 60 40. Pertama kita akan memakai metode Gaussian, eliminasi, Gaussian, penyulihan mundur. Bener ya, penyulihan mundur namanya. Saya lupa, maaf Ibu dan kawan-kawan. Tapi nama benernya emang bener Gaussian. Itu caranya adalah seperti ini. 3122 eh 60 40. Kalau Gaussian yang saya bisa jelaskan mungkin dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti, dalam matriksnya nanti eh nanti bentuknya itu adalah bukan 1001 yang dimana bentuknya seperti Gauss Jordan, tapi bentuknya itu eh Gauss itu nanti hanya menyisakan 01 di bagian Y-nya saja. Oke, kita pertama adalah kita tukar dulu B2 dengan B1. 1, 2, 3, 2. Halo. 40, 60. Lalu
kita, bentar saya arahkan sini biar gampang. Itu adalah kita kurangkan min 3 B1 tambah B2. Salah. Oke, maka dapatlah adalah 1, 2, 0, min 4, 40. Jadi min 120, berarti ini adalah min 60. Lalu kita kalikan, agar bentuknya 01 yang di bawah dikalikan dengan seperempat untuk B2. Maka bentuknya adalah 1, 2, 40, 0. Oh, kali min seperempat, maaf. 1 dan 15. Nah, kalau Gaussian hanya cukup sampai di 1, 2, 0, 1. Jadi hanya 01 hanya di sini, tidak sampai yang di atasnya juga 1, 0. Maka kita dapat di sini adalah Y sama dengan 15. Jadi bentuk persamaannya itu adalah di sini saya tulis kembali X tambah 2Y sama dengan 40. X-nya sini 0, tadi tidak perlu tulis lagi. Di sini Y 15. Maka Y yang kita dapat, kita substitusikan ke dalam persamaan tadi. Maka jadinya X tambah 2 kali 15 sama dengan 40. X tambah 30 sama dengan 40. Maka didapat adalah X sama dengan 10. Maka disimpulkan dari soal yang kita dapat di metode Gaussian, itu adalah X-nya sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 15. Tapi kira-kira bisa tidak sih kalau kita memakai metode lain? Mungkin dengan eh, eliminasi Gaussian atau eliminasi Gauss atau mungkin apapun itu bisa, guys. Jadi yang kedua saya tulis di sini itu adalah elim Gauss-Jordan. Oke, jadi biar tidak terlalu lama waktunya, saya tulis lagi yang tadi metode Gaussiannya. Nah, ini sebenarnya tadi di Gaussian kita tinggal melanjutkan untuk membentuk ini, yang dua ini jadi 0 dengan Gauss-Jordan. Karena emang peraturannya seperti itu untuk lebih detailnya bagaimana eh, prosesnya itu saya kurang tahu. Untuk apa biar 1001. Jadi untuk selanjutnya adalah oke, min B2 min 1 min 2 B2 tambah B1. Maka dapatnya maaf guys, salah lagi. 0, 1, 15. Ini ke sini min 0, 0 tambah 1, 1. Ini min 2 ke sini berarti 0. Min 2 tambah 2. Min 2 kali 15 ada min 30. Min 30 tambah 40 dapatlah 10. Oke, sudah dapat 1001 ya. Kalau kita tulis berarti X-nya, X, Y-nya Teman-teman. 10 dan 15. Oh, bisa ternyata kita memakai metode lain. Jadi tidak hanya eliminasi Gaussian, tapi ternyata bisa juga memakai eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita dapat X-nya adalah sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 15. Jadi bisa kita simpulkan banyaknya paket yang dibentuk untuk paket A dengan bahan yang tersedia adalah
10 paket dan paket B-nya adalah 15 paket. Alright. Jadi itu adalah penjelasan dari saya untuk eh, soal ini menggunakan non-software. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah soal ini, tapi kita gunakan Python, menggunakan Google Colab, tapi menggunakan bahasa Python gitu. Nah, di sini si ringkasannya adalah untuk pendekatan digunakan kita menggunakan metode linear programming atau LP. Kemudian yang kedua untuk tujuannya ya untuk menentukan jumlah maksimum dari soal tadi yaitu dua jenis paket, paket A dan paket B. Kemudian yang ketiga batasan masalahnya. Nah, untuk batasan masalahnya kita di sini menggunakan ketersediaan bahan yaitu karton dan plastik. Dan ini kita menggunakan bahasa Python ya, sudah saya jelaskan tadi sesuai judul juga. Kemudian yang kelima adalah pustaka yang digunakan. Untuk pustaka yang digunakan kita menggunakan fungsi linproc ya dari pustaka Skype Optimize. Ini memang pustaka ini memang sering banget kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan linear programming. Kemudian yang keenam ini adalah kan LP ini apa? Penyelesaian ini dapat dilakukan secara sistematis dan efisien, digunakan untuk memudahkan proses pengambilan keputusan berdasarkan batasan sumber daya, gitu. Baik, di sini saya izinkan share eh, share Google Colab-nya, gitu. Oke. Baik, di sini Ya, saya akan mengsimulasikan menggunakan Python di Google Colab. Nah, di sini sudah seperti yang sudah saya jelasin, kita di sini akan menggunakan import purpose-nya mengimport limproc. Oke, sorry, limproc. Oke. Jadi from Skype optimize import linproc. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini kan tadi sudah saya jelasin yang bagian kedua untuk menentukan fungsi objeknya. Nah, di sini karena tujuannya untuk mencari jumlah paket terbanyak, jadi kita bisa mencari dengan nilai terkecil. Nah, makanya kita gunakan min 1, min 1. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk menentukan matriksnya sendiri, jadi kan karena dia di situ kan paket A-nya butuh 150 gram karton dan 50 gram plastik ya. Sedangkan paket B-nya tuh butuh 100 gram karton dan 100 gram plastik. Jadi kita di sini kayak bikin matriksnya gitu. Oke, kita ini, sorry. Oke, nih, no, no, sorry, pencet. Di sini tadi kan yang paket A-nya itu butuh 150 gram dan 100. 150 gram dan 100 gram karton. Oke, skip. Kemudian yang kedua itu yang paket B 50 dan 100. Nah, hmm, di sini saya perjelas aja kayak biar tahu gitu. Saya tambahin karton di sini biar tahu bawahnya salah, tambahin dan ini ditambahin plastik. Oke, lanjut lagi. Nextnya di sini setelah kita udah membuat matriksnya yang diketahui, kemudian kita bikin batas maksimum. Nah, di sini kan ada batasnya. Di sini kita pakai gram ya. Jadi di soalnya itu kan ada 3 kilogram karton dan 2 kilogram plastik. Di sini kita bikin batasannya. Oke, B sama dengan, karena di sini kita pakai gram ya. Jadi makanya 2000 dan 3000. Oke. Terus setelah itu
untuk menentukan batasan variabel. Nah, di sini tujuan kita menggunakan batasan variabel itu agar hasilnya tidak negatif. Karena kan di soal itu kita tidak mungkin mengemas paket dalam jumlah negatif. Jadi kita menggunakan batasan gitu. Agar jumlahnya minimalnya. Di sini menggunakan batasan, pakai bounds. Oke, bounds sama dengan 0, koma, non. Yep. Oh salah, sorry. Non. Oke. Kemudian yang Y juga sama. Bones. Bones. Oke. Semuanya benar. Bones. Nol. Non. Non juga. Oke. Setelah kita udah menentukan batasan variabelnya. Nah, kita di sini menggunakan template template result atau hasil itu menggunakan ini sudah ada yang sudah tertera. Jadi limproc, oke, dalam kurung, terus isinya ada C, baru ada A, UB, tunggu, UB sama dengan A, kemudian koma, baru B, spasi UB sama dengan B, koma, baru pakai bounds. Jadi bounds yang tadi itu dimasukin juga, boundsnya sama dengan di sini pakai siku, kurung siku, kemudian dimasukin aja yang X-nya juga sama, dimasukin dua-duanya. Y bounds, terus setelah itu koma lagi, kita pakai metode. Ini jangan lupa tambahin metode, itu height. Oke. Setelah itu, nextnya, karena sudah kita masukin template hasilnya, di sini kita menggunakan if else. If untuk success, titik success, ini di sini kita pakai print f dalam kurung jumlah maksimum si paket A dan B, maksimum paket jenis A. Kemudian di sini kita pakai eh, integer ya, seperti biasa, integer result dot x pakai kurung siku dengan isian 0, 0. Kemudian setelah itu nextnya yang di bawah juga sama, sorry salah, oke ini, enter, kita pakai print terus sama seperti atas, bedanya diubah jadi paket B, jumlah maksimum paket jenis B di sini, terus menggunakan integernya itu pakai result, tapi kurung sikunya kita isi 1, result X, result, sorry, bentar salah, kita pakai integer, sorry ya, result.x baru siku 1. Nah, setelah itu yang terakhir itu nanti kita akan menjumlahkan total dari paket A dan paket B. Jadi kita masih pakai print juga di sini. Print F dalam pakai tanda petik itu jika jumlah total. Kita pakai jumlah total paket. Paket paket baru pakai integer lagi, jangan lupa di sini pakai, di sini juga sorry guys, ini pakai integer juga. Oke. Integer. Ini integer dalam kurung. Di sini juga pakai dalam kurung. Ya, sorry. Saya lupa. Oke, di sini juga sama pakai integer juga, sama seperti yang di atas. Kita pakai kurungan juga. Hap. Di sini, ya. Hap. Nah, udah. Lanjut yang ini juga sama pakai integer dan dalam kurung pakai result. Jadi dimasukin resultnya. Result dot x baru pakai
siku 0 kosong baru ditambah dijumlahkan dengan hasil result yang paket B gitu. Result dot x baru 1. Nah, setelah itu, setelah sudah dibuat if-nya, kita bikin yang else. Untuk yang else-nya, aha, untuk yang else, kita print solusi tidak ditemukan ya. Ya, buat aja solusi tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nah, tunggu. Ini yang masih ada yang salah, sorry. Kurang siku. Oke, udah benar. Semua, sebentar saya cek dulu. Lindbrock, result. Takutnya ada yang salah ya. Integer result dot x 1. Nah, di sini ada yang merah nih. Oke, stop. Oke, nonnya juga, si A-nya udah ada juga, udah lengkap. Batasannya juga udah ada. Resultnya, resultnya, sudah benar. Oke, oke, oke. Coba run dulu ya. Oke, sudah ketemu ini hasilnya. Jadi di sini setelah kita memakai Linproc, langsung ketemu hasilnya. Di sini jumlah maksimum paket jenis A-nya 10 dan jumlah maksimum paket jenis B-nya itu 15. Dan jadi jumlah total paketnya itu adalah 25. Oke, itu aja penjelasan saya dari em, menggunakan Python di Google Colab. Oke, di bagian terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dari teman-teman saya, penerapan konsep matriks dan ruang vektor terbukti efektif dan menyelesaikan masalah pembagian bahan kemasan dalam konteks logistik. Permasalahan ini dapat dimodelkan sebagai sistem bersama linear dan diselesaikan menggunakan metode eliminasi Gaussian, Gauss-Jordan, serta pendekatan pemrograman linear dengan menggunakan Python. Dengan persediaan bahan, Cima menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengemas 10 paket jenis A dan 15 paket jenis B. Dengan total 25 paket, ini menunjukkan bahwa metode matematis efisiensi dan ketetapan dalam pengambilan keputusan logistik. Penggunaan alat bantu digital seperti Google Colab juga sangat membantu dalam proses analisisnya, mempercepat pengolahan data, dan meningkatkan akurasi hasil sehingga mendukung efisiensi operasional secara nyata. Oke, sudah Muti. Lanjut. Mungkin slide-nya udah habis atau bagaimana? Hehehe, malah ketawa Muti dia. di slide Muti. Oke, sudah ya. Baik, cukup ya dari pembahasan mengenai tugas proyek dari kelompok kami pada malam ini di hari Jumat tanggal 30 Mei 2025. Selebihnya mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kurang kata dari kami. Mungkin ada sedikit wejangan dari saya. Semangat untuk kalian semua yang mengerjakan tugas proyek ini. Mungkin buat adik-adik tingkatnya buat nanti bisa menjadi referensi buat kalian dalam mengerjakan tugas proyek Maverick ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.